Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin percaya malam hari ini Bapak Ibu mungkin sedang sibuk, mungkin juga sedang ada acara atau berkaitan dengan banyak kegiatan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di malam hari ini karena bertema doa Rabu, mari yuk kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk kembali meneduhkan hati, untuk kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lewat doa kita memulai perenungan di malam hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk sukacita, untuk kasih, untuk damai sejahtera, bahkan waktu yang Tuhan berikan. Ajar kami Tuhan di malam hari ini untuk kembali belajar, kembali lagi memahami, kembali lagi dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan 15 sampai 20 menit ke depan, kami rindu Tuhan menyapa, kami rindu Tuhan menjawab, kami rindu Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk memahami beberapa kata-kata yang ingin saya tampilkan, ya. Mari kita lihat sejenak apa kata-kata yang ingin saya tampilkan, ya. Mari kita ambil waktu, kita baca, ya Bapak Ibu, kemudian kita refleksikan kembali dari kata-kata ini. Apa yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan langsung ada di benak kita kalau memperhatikan kembali kata ini. Apa yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perhatikan? Apa yang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pahami mendengar kata berikut ini? Bagaimana dengan kata ini? Apa yang langsung kita ada di hati kita? Apa yang ada langsung ada di pikiran kita? Adakah kita langsung bersuka cita? Adakah kita langsung berharap? Atau mungkin saja kita masuk inilah yang kita nanti-nantikan begitu ya. Sebuah penantian, sebuah kata sabar karena sebentar lagi misalnya akan mendapatkan sama seperti seorang anak betul ya yang akan mendapatkan hadiah. Di malam hari itu saya yakin sulit untuk tertidur karena besok dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Atau mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan adalah orang-orang introvert begitu ya, yang merasa ketika ada jarak, ada waktunya untuk mengambil waktu diam begitu, sehingga kita berkata kepada pasangan, kepada orang lain, sabar, tunggu dulu, gue mau diisi, gue mau di-charge begitu ya. Maka di ruangan itu, entah ruangan yang bernama toilet itu ya, atau mungkin di dapur itu pagi-pagi bangun bikin kopi sendiri. Siapa yang sering seperti itu ya? Kita berkata tunggu sebentar, gue mau diisi ya sehingga punya tenaga. Atau jangan-jangan kedua kata tadi sabar, tunggu sebentar adalah kata yang kita benci karena sepanjang hari kita udah antri di bank begitu ya. Ternyata jam makan siang ditunggu sebentar, antrian masih panjang dan hari ini kita pulang dengan tangan yang hampa. Ada juga yang merasa seperti itu. Karena memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan tema di malam hari ini kita sekali lagi belajar mengenai penundaan. Bagaimana kita belajar tentang penundaan. Bagaimana anak-anak Tuhan melihat kata penundaan. Adakah kita memahami dengan sukacita? Adakah kita memahami dengan pengharapan? Atau jangan-jangan hari ini kita pun menjadi kecewa penuh dengan tanya melihat penundaan demi penundaan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati. Mari kita siapkan Alkitab kita secara fisik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita akan mempelajari Yohanes 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-44. Kita nggak akan baca semua, tetapi kita akan memperhatikan ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Dari Yohanes 11 ayatnya 4 hingga ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sana kita temukan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa yang tidak mengenal kisah ini? Kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan buka Alkitab secara fisik ataupun langsung
suka membaca kebenaran firman Tuhan, kita tahu apa yang sedang terjadi. Himnya kan sudah ada kata Lazarus di dalamnya, betul ya. Ini sebentar lagi bercerita tentang kebangkitan seorang bernama Lazarus. Tapi di malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk menempatkan diri sebagai pembawa berita yang dipercayakan oleh Marta, Maria untuk menyampaikan pesan yang penting dan memberikan kepada mereka jawabannya. Oke ya, coba sekarang Bapak Ibu tempatkan sebagai pembawa berita yang dipercayakan oleh Marta dan Maria mengenai kematian Lazarus ini, mengenai penyakitnya Lazarus ini. Dan Bapak Ibu dinantikan untuk menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, coba tempatkan. Maka saya pikir-pikir begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita itu Bapak Ibu lari dengan kencang, dengan semangat mencari-cari satu orang bernama Tuhan Yesus. Ciri khasnya sudah begitu jelas, yaitu dikerumunin banyak orang. Karena di mana ada Tuhan Yesus, di sanalah ada pengajaran. Di mana Tuhan Yesus, terjadi sebuah mujizat penuh dengan pengharapan. Rasanya mudah, tanda kutip, menemukan Tuhan Yesus. Lari berkata, Tuhan, ya, kamu sudah dinanti di Betania. Marta, Maria menantikan kedatanganmu karena saudaranya itu loh. Mungkin Tuhan jawab, Lazarus. Betul, betul Tuhan, betul Tuhan. Dia sedang sakit. Maka kemudian Tuhan menjawab, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Persis seperti ayat yang keempat. Rasanya membaca saja ini kan nadanya menyepelekan begitu ya. Bukan lagi ayat yang keenam kita perhatikan, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ya ngapain Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ya nggak utus muridnya yang katanya dua orang itu bisa menyembuhkan. Tapi ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia tunda-tunda kedatangannya. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan bercanda dengan para murid. Lazarus butuh tidur. Sekarang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tempatkan sebagai pembawa berita yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, yang melihat tindakannya dan bercandaannya itu. Apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada Maria dan Marta? Coba ya ucap syukur di tengah kita ada Kohan Han, ada Pak Jarwoko juga di tengah kita. Apa yang akan Kohan Han sampaikan kepada Maria dan Marta yang menunggu berita yang akan disampaikan oleh Kohan Han? Apa yang akan Koko sampaikan? Menunggu. Suruh menunggu, Ya, melihat Yesus yang menyepelekan begitu ya, yang kemudian bercanda. Apa ya yang nggak Kohan berani sih. lakukan? Kenapa kok? Yang nggak berani ngelawan Yesus atau? Gak berani lawan Yesus ya. Iya. Tuhan Yesus yang utama, betul ya. Hmm, Wah, luar biasa ya. Ini iman seorang anak Tuhan yang luar biasa ya. Ada lagi nggak aku ya? Ngomong ke apa Marta ya? Maria seperti apa ya? Koko lari ketemu Marta. Hei Marta, ngomong apa kok? Kayaknya menunggu aja ya. Ya, nggak semuanya harus diomongin ya. Iya, belum tahu gimana juga kayaknya ya. Nggak tahu gimana juga ya. Percaya aja, betul ya. Itu Betul. percaya aja. Percaya ya, Tuhan tolong. Amin ya. Amin ya. Thank you Tuhan. Thank you. Sekarang kita tanya hamba Tuhan ya. Gimana Pak Jarwoko ya? Melihat respon, melihat perkataan, tingkah laku Tuhan Yesus dan bercandaannya. Sebenarnya nggak sabar juga ya, suruh cepet-cepet gitu, supaya ada segera tindakannya apa setelah itu terjadi. Pengennya begitu, pengennya. Pengennya gitu. Ngomong ke Marta atau Maria bagaimana, Pak? Wah, kalau ngomong sama mereka ya, mungkin Tuhan Yesus punya maksud ya. Jadi sabar, Sabar. sabar dulu. Mungkin kalau saya punya tujuan, jadi sabar.
Sabar ya. Jadi, nah, Puji Tuhan ya, ini tanda jemaat yang mengasihi Tuhan ya. Amin ya, Ibu ya. Itu betul, inilah jawabannya ya. Kita suruh bersabar. Tapi kalau saya pikir-pikir begitu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saya akan berkata kepada Marta dan Maria, akan berkata, kayaknya salah berharap dah. Kayaknya saya yang salah ketemu deh. Begitu ya. Kayaknya diiklasin aja dah. Kalau lihat perkataan Tuhan Yesus, tingkah laku Tuhan Yesus, begitu ya. Apalagi bercandaannya, begitu ya. Kalau orang ini udah hampir sekarat, mau mati, malah disuruh tidur. Aduh, tambah kacau ya. Maka mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan nggak menceritakan semuanya seperti Kuan Han begitu ya. Kita akan pilih-pilih cerita, pilih kata-kata, pilih kalimat yang tepat untuk menyampaikannya, begitu ya. Atau mungkin kalau andaikan ini Tuhan Yesus hidup di zaman ini dan menjadi satu hamba Tuhan di gereja, begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu datang ke dia atau mungkin telepon malam-malam, kemudian dia berkata, alah, 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 besok pagi aja masih sempat ketemu kok. Mungkin saya yakin Bapak Ibu dikasih Tuhan pindah gereja, begitu ya. Atau mungkin kalau dia hamba Tuhan yang melayani di amanat Kristus, saya yakin penatua akan memberikan sebuah statement dan jawaban ya. Saya rindu kalau saya ingin mendengar komennya. Kita bisa menunggu menanti komennya dari penatua Cepi, penatua Hani, ya, penatua Iwun, penatua Indra ya, begitu ya. Merespon bagaimana seandainya itu hamba Tuhan yang di amanat Kristus. Ini hamba Tuhan yang kurang ajar, betul ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tentu tidak menyenangkan. Tentu rasanya disepelekan. Tentu rasanya tidak ada harapan melihat jawaban, melihat tingkah laku, dan cara Yesus menyikapi masalah ini. Tapi mengapa Yesus harus berkata demikian? Mengapa Yesus harus menunda untuk menolong? Satu-satunya jawaban adalah ayatnya yang keempat. Di sana kita temukan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Garis bawahi, berikan sebuah tanda untuk menaikkan rasa percaya bahwa penundaan itu untuk menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya rasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkataan ini bukan karena perkataan spekulatif, bukan juga perkataan yang merendahkan masalah. Bagi Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur adalah perkara kecil, meredakan angin badai. Dulu pernah saya khotbahkan bicara tentang ironi God and gods misalnya begitu ya, antara dewa dengan kuasa jahat itu, tapi Allah mampu untuk menenangkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkataan ini karena Tuhan Yesus mengenal siapa Marta, siapa Maria, dan siapa Lazarus. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-32. Scene itu berubah bagaimana setelah 4 hari Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesusnya ada di sana untuk kembali menjawab pergumulan dari Marta Maria itu. Lihat ayat ke-17, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada sebuah perdebatan. Ada sebuah perkataan di mana Marta berkata ayat ke-21, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti nggak mati. Begitu ya. Sekarang aku pun tahu bahwa Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus, saudaramu akan bangkit. Kemudian berkata, aku tahu kok. Tapi kalau anda kan lu datang ke sini kan, pasti Lazarus akan sembuh. Kebangkitan yang lu maksud adalah kebangkitan akhir zaman. Begitu. Suatu hal yang juga gua akan rasakan kok. Terlalu teologis. Begitu. Maka jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia mati. Mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Kemudian dia berkata, ya nanti, itu kan zaman nanti Tuhan. Sekarang lu jawab. Sekarang kalau Lazarus mati, hidup dalam kekecewaan. Ini Marta, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan Maria? Kemudian Tuhan rasanya tidak, ya, Tuhan rasanya tidak menjawab kembali. Mungkin kalau bahasa Sunda, tah bedegongnya dibilangin nggak dengar-dengar gitu ya. Maka kemudian respon Maria, yang dimana kita tahu orang ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dimana kita tahu ketika
Ada kisah Tuhan datang ke rumah Marta dan Maria. Siapa yang duduk di sebelah Tuhan Yesus? Siapa yang lebih dihargai? Siapa memilih bagian yang terbaik? Ya, itu adalah Maria. Apa yang menjadi pernyataan Maria? Nggak jauh berbeda dengan Marta. Di sana Maria yang katakan apa? Di tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tuhan, kalau mungkin kalau saya ganti sedikit, Tuhan, kalau lu segera, kalau kamu hadir saat dibutuhkan nih, nggak akan ada kesulitan, nggak akan ada kesedihan, nggak ada lagi harapan nih Tuhan. Seakan-akan membatasi akan kuasa Tuhan Yesus. Seakan-akan lagi menunjukkan ada ungkapan kesedihan, ungkapan kemarahan, ungkapan seorang yang patah hati melihat kenyataan yang begitu menyakitkan di dalam hidupnya. Gak heran ayat ke-33, bahkan ayat yang ke-34 dan 35 ada 3 kata yang sangat singkat. Di sana kita temukan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis. Mengapa ia menangis? Bukan dia menangisi Lazarus. Toh ia sudah katakan dia adalah kebangkitan. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Mengapa ia menangis? Ayat ke-35 cuma 3 kata. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis karena ternyata ia melihat banyak orang itu, termasuk satu orang yang paling dikasihi itu, melihat dirinya bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai sebuah fungsi. Tuhan Yesus menangis karena kedatangannya dianggap sama seperti superhero. Yang rasanya kalau kita baca di komik-komik, bahkan di film-film, hadir untuk menyelesaikan permasalahan. Hingga akhirnya ada happy ending di mana sukacita dirasakan, tindakan pengorbanan dilakukan. Oh, tentu berbeda, tentu berbeda. Kedatangannya membawa kepada pengertian. Kedatangannya membawa peneguhan bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan damai sejahtera, bahkan harapan di tengah keputusan asa itu. Sehingga setiap orang percaya kepadanya, nggak lagi putus asa, nggak lagi kehilangan harapan, nggak lagi hidup dalam ketakutan dalam menjalani hari ini. Karena ada Allah yang bersama-sama dengan dirinya. Ya katakan berulang kali kepada Marta, Akulah kebangkitan dan hidup. Aku bersama-sama denganmu. Nggak usah lagi takut, nggak usah lagi sedih, nggak usah lagi marah. Bukan karena kita berinvestasi, tetapi karena kita mengenal satu pribadi yang paling mengasihi kehidupan kita, punya rencana, dan memakai setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk menyatakan tentang Tuhan. Maka apa yang dia lakukan ayat ke-33 sampai ayat 44, kita akan menemukan bagaimana Lazarus itu dibangkitkan. Tidak hanya menggembirakan, tapi menyatakan penegasan sekali lagi bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Yang kembali menyatakan bahwa ada Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kedatangannya bukan untuk menyelesaikan permasalahan, tapi kedatangannya untuk menyatakan bahwa ada Allah yang hadir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Maka bukankah sebentar lagi kedatangannya dan kematiannya itu kita akan rayakan sebagai bukti tak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan ia berikan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan sebagai bukti bahwa Allah beserta di dalam kehidupan umat percaya. Bukankah itu yang kita amini? Bukankah itu yang kita pegang? Hingga akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memahami bahwa penundaan bukanlah melemahkan iman. Penundaan diberikan bukan karena Tuhan
Tuhan terkejut dan membuat skenario baru. Tetapi penundaan haruslah meneguhkan iman orang percaya karena ia satu-satunya penolong dan harapan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Penundaan diberikan bukan untuk melemahkan iman, tapi meneguhkan, karena hanya ia satu-satunya penolong dan harapan anak-anak Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, sama seperti firman Tuhan kemarin, bahwa kita belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Harus dikerjakan dengan kesabaran yang dibangun dalam sebuah pengenalan dan penantian kedatangan Tuhan. Karena kelak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita kenal, Allah yang kita percayai, ada Allah yang mengasihi, Allah yang bersama, dan Allah yang akan datang untuk memberikan kita sukacita di dalam menjalani hari lepas hari. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambarannya sama seperti video hari Minggu yang lalu. Masih ingat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai seorang anak yang terhimpit, begitu juga terhimpit karena gempa bumi. Masih ingat ya? Saya berharap Bapak Ibu masih ingat. Menjadi sebuah penghiburan bahwa Tuhan hadir nggak cuma kasih air minum. Ayo bertahan, kamu bisa dipepet gedung, nggak akan mati kok. Mungkin begitu kata kasarnya, maaf ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan para evakuasi itu yang memberikan minum sekaligus menolong, mengeluarkan dari permasalahan. Keluarkan dari himpitannya. Maka yang diperlukan bukanlah kita terus mengeluh, bukan terus berkeluh kesah, tapi mari kita mau percaya di tengah pergumulan yang hari ini Tuhan izinkan, yang rasanya nyata, jawaban Tuhan itulah yang kita nantikan, kita percaya akan memberikan penghiburan, karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, penundaan bukan untuk melemahkan iman, tapi meneguhkan, karena ia satu-satunya penolong dan harapan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tak akan pernah mengecewakan. Oleh karena itu di malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang Tuhan pinta kita untuk bersabar? Apa yang Tuhan sedang pinta kita untuk bersabar? Adakah apa yang sedang Tuhan ajarkan di dalam kesabaran itu? Yang ketiga, apa komitmen kita di hadapan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita? Karena sekali lagi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, bukanlah Allah yang menyepelekan, tetapi seorang Allah yang mengasihi, punya rencana, dan menjawab demi kemuliaannya dan keteguhan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di malam hari ini kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Jika ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa sharingkan di dalam chat, komentar yang tentu kami akan baca, kami akan doakan bersama-sama. Tapi di saat yang bersama, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini saya rindu sekali lagi kita bisa gabung, bisa kembali hadir dalam doa Rabu minggu depan yang akan dilayani oleh Diaken Cepi. Mari kita hadir bersama-sama dengan sukacita, dengan pengharapan di dalam Tuhan. Akhirnya kita tutup di dalam doa ya. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajak kami untuk ingat di tengah pergumulan hidup yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami harapkan, apa yang bisa kami pikirkan. Ajar kami untuk terus percaya di tengah penundaan yang Tuhan berikan. Mungkin menjadi sebuah kesempatan untuk kembali menguji apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, siapa pertolongan kami. Dan kiranya pertolongan itu datang bukan karena ekonomi kami yang semakin membaik, bukan karena kesehatan, bukan karena kekuatan, tapi karena kami sadar ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami melewati hari demi hari. Di dalam nama Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin.